Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istai Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting mengenai Good Corporate Governance. Menjadi tantangan tersendiri ketika melangkahkan kaki setiap pagi untuk bekerja di sebuah perusahaan. Tantangan yang besar sudah pasti dirasakan oleh setiap perusahaan untuk menjadikan suatu perusahaan yang sustainable company. Untuk mewujudkan visi misi suatu perusahaan agar dapat bersaing secara global, maka suatu perusahaan diperlukan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa kita sebut dengan istilah Good Corporate Governance. Apa sih itu Good Corporate Governance? Mari kita bahas. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG dalam situasi kompetisi global telah menjadi suatu kebutuhan dan keharusan dalam rangka membangun sebuah perusahaan yang tangguh dan sustainable. Selain itu, penerapan GCG juga akan meningkatkan suatu perusahaan yang lebih profesional, transparan, dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Bar 01/MBU/2011 yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa kita sebut dengan Good Corporate Governance merupakan sebuah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme dalam pengelolaan perusahaan yang berlandaskan dengan perundang-undangan dan etika bisnis. Hal inilah yang menjadi landasan kita untuk berani mengambil keputusan, karena setiap aktivitas kerja terdapat konsekuensi yang harus kita terima atas keputusan yang kita ambil. Ada beberapa struktur dalam Good Corporate Governance yang harus kita ketahui. Struktur yang pertama, rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham merupakan suatu forum yang dimana para pemegang saham itu berkumpul dalam mengambil keputusan atau membicarakan suatu hal penting terkait dengan perusahaan. Dalam rapat ini juga berhak diikuti loh oleh pemegang saham biasa, namun dengan hak suara sesuai dengan jumlah sahamnya. Dalam rapat ini juga menyetujui pencalonan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dalam rapat ini juga menyetujui tentang laporan keuangan dan pembagian dividen, menyetujui pembentukan anggaran dasar dan reorganisasi, menyetujui pembubaran organisasi juga, dan transaksi luar biasa. Struktur yang kedua ada Dewan Komisaris. Apa sih itu Dewan Komisaris? Dewan Komisaris merupakan suatu bagian terpenting dalam Good Corporate Governance yang berperan dalam mengawasi dan memberikan arahan yang strategis kepada Dewan Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan secara krusial dan strategis. Struktur yang ketiga, yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi merupakan pemegang peran kontrol dalam penerapan Good Corporate Governance di suatu perusahaan. Dewan Direksi ini juga memiliki peran dalam membuat kebijakan dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewan Direksi juga bertanggung jawab dalam rapat umum pemegang saham. Struktur yang keempat. Struktur yang keempat adalah komite di bawah Dewan Komisaris. Apa saja sih komite yang di bawah Dewan Komisaris itu? Komite di bawah Dewan Komisaris ada komite audit, ada komite nominasi, ada komite remunerasi, ada komite kebijakan dan risiko, dan lain-lain yang berkaitan dengan komite yang di bawah Dewan Komisaris. Komite ini bertugas dalam penerapan GCG di suatu perusahaan untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Baik, untuk struktur yang kelima ada auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan bagian terpisah dari perusahaan. Auditor
keuangan atas perusahaan yang tercatat, membuat laporan auditor, dan menyampaikan kepada direksi. Struktur penerapan GCG selanjutnya adalah internal auditor. Internal auditor merupakan bagian integral dari organisasi di mana klien utamanya itu merupakan manajemen, dewan direksi, dan dewan komisaris, serta komite-komite yang ada di dalamnya juga. Internal auditor ini juga merupakan salah satu karyawan dalam organisasi yang bersangkutan. Meskipun dalam perkembangannya untuk saat ini dimungkinkan dilakukannya outsourcing dan co-sourcing internal auditor, namun sekurang-kurangnya penanggung jawab dalam aktivitas internal auditor ini tetaplah bagian dari suatu organisasi tersebut. Oke, yang terakhir adalah struktur penerapan GCG yang ketujuh, yaitu corporate secretary atau biasa orang kenal dengan sebutan sekretaris perusahaan. Namun, sekretaris perusahaan di sini tidak hanya bertugas sebagai juru mengetik, juru menulis, ataupun juru menyalin sebuah file. Namun, dalam penerapan GCG ini, tugas sekretaris perusahaan diantaranya yang pertama adalah mengikuti perkembangan peraturan undang-undang di pasar modal. Yang kedua adalah memastikan ketersediaan informasi perusahaan untuk diakses ke publik. Yang ketiga adalah menasihati direksi emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi undang-undang dasar dan penerapannya. Selanjutnya, sekretaris perusahaan juga harus bertindak sebagai kontak person untuk emiten atau perusahaan publik dengan OJK ataupun dengan masyarakat. Penerapan GCG baik di sektor pemerintah, swasta, ataupun BUMN bukanlah senjata yang ampuh saja untuk melawan korupsi. Namun GCG juga mujarab menangkal krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. GCG merupakan suatu praktik pengelolaan perusahaan secara prudensial dan amanah. Dalam hal ini, GCG juga mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan untuk para stakeholder-nya. Pemenuhan kepentingan untuk para stakeholder-nya ini merupakan praktik yang sering diharapkan oleh beberapa investor dan manajemen perusahaan. Mengingat bahwa pada dasarnya GCG ini juga memiliki beberapa prinsip untuk dijadikan landasan dalam penerapannya di perusahaan. Apa saja sih prinsip-prinsip GCG itu? Oke, saya akan sebutkan. Prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness atau kewajaran. Atau saya sering menyebutnya dengan singkatan tarif. Oke, dengan penerapan GCG maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif, dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan seluruh stakeholders-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Mari kita bahas satu persatu prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance. Prinsip Good Corporate Governance yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan. Transparansi atau keterbukaan dalam penerapan Good Corporate Governance merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Sebagai contoh, tahapan proses rekrutmen karyawan dimulai
dari informasi lowongan itu harus secara relevan dan terbuka sampai dengan pengumuman hasil akhir karyawan yang lolos di tahap selanjutnya. Oke, yang kedua adalah prinsip akuntability atau akuntabilitas perusahaan. Akuntabilitas dalam penerapan Good Corporate Governance menjelaskan terkait kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara lebih efektif. Hal ini diwujudkan melalui sistem pengawasan yang efektif dengan pembagian kekuasaan yang seimbang antara lain seperti Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham, ataupun auditor. Manajemen yang efektif memerlukan pengaturan yang jelas mengenai fungsi, struktur, dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Sebagai contoh, staf bagian akuntansi melakukan pembukuan setiap transaksi yang terjadi, sedangkan staf administrasi melakukan tugas untuk penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan sebagai staf keuangan. Maksud dari kejelasan fungsi itu memberikan tugas yang sesuai dengan bidangnya. Jadi, pengelolaan perusahaan akan dilakukan secara lebih efektif. Oke, prinsip yang ketiga adalah responsibility atau pertanggungjawaban. Dalam penerapan Good Corporate Governance, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat tentunya. Peraturannya harus dipatuhi mencangkup aspek seperti perpajakan, hubungan ketenagakerjaan, pelestarian lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, ketentuan upah, serta penerapan prinsip persaingan usaha yang adil. Sebagai contoh, karyawan datang tepat waktu di pagi hari, sampai dengan ruangan, karyawan langsung menyalakan komputer untuk mengerjakan tugas yang diberikan atasan, dan karyawan mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa tanggung jawab serta profesional, sehingga pekerjaan yang diberikan oleh atasan tersebut terselesaikan dengan baik. Seperti itu untuk contoh dalam prinsip responsibility atau pertanggungjawaban. Oke, untuk prinsip yang selanjutnya adalah kemandirian ataupun independensi. Dalam perusahaan yang dikelola harus secara profesional tanpa benturan dan pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Sebagai contoh, dalam penerapan GCG ini seperti halnya karyawan yang memiliki usaha di luar pekerjaan yang sedang ia bekerja, tidak boleh melakukan suatu proses pengadaan barang ataupun jasa yang mengikut sertakan perusahaannya sebagai calon pemasok dan tidak melakukan intervensi kepada tim pengadaan barang ataupun jasa. Itu merupakan contoh dari prinsip independensi ataupun kemandirian. Jadi tidak ada benturan ataupun tekanan dari pihak manapun. Untuk prinsip yang terakhir dalam penerapan Good Corporate Governance adalah fairness ataupun keadilan, kesetaraan ataupun kewajaran. Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para stakeholdersnya dalam perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan di dalam perusahaan untuk mengikuti proses seleksi naik jabatan. Tidak dibeda-bedakan dan tidak dilihat dari latar belakangnya, semua memiliki kesempatan yang sama untuk naik jabatan. Seperti itulah prinsip-prinsip penerapan dalam Good Corporate Governance. Oke, di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan penerapan prinsip-prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance di sebuah perusahaan. Di antaranya yang pertama adalah mengoptimalkan nilai perusahaan.
Yang kedua, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, efektif, serta memberdayakan fungsi. Selanjutnya adanya keselarasan tanggung jawab sosial maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi perusahaan di lingkungan sekitar perusahaan dan dalam perekonomian nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan iklim yang kondusif di sekitar perusahaan, jadi tidak ada seperti halnya benturan ataupun pengaruh untuk perusahaan tersebut. Agar tujuan penerapan implementasi GCG dapat tercapai, maka dibutuhkan komitmen seluruh insan perusahaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan agar tercipta perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik atau kita sebut dengan Good Corporate Governance. Baik, sekarang saya akan menjelaskan beberapa teori-teori untuk penerapan Good Corporate Governance di suatu perusahaan. Teori yang pertama adalah teori agensi. Teori agensi ini muncul akibat adanya hubungan kontrak antara prinsipal ataupun pemegang saham dengan manajemen ataupun biasa disebut dengan agen. Dalam hal ini, prinsipal bertindak sebagai penyandang dana menginvestasikan seluruh kekayaannya ataupun sebagian kekayaannya dan mendesain sistem yang dapat mengamankan investasinya. Sedangkan agen ataupun yang disebut dengan manajemen bertanggung jawab memanage investasi dari prinsipal tadi untuk mengolah informasi dan memiliki peluang besar untuk memaksimalkan utilitasnya. Dalam hubungan keagenan ataupun teori agensi mewujudkan bahwa agen dapat mengolah dan mengakses penuh informasi perusahaan, sedangkan prinsipal ataupun pemegang saham tadi memiliki keterbatasan akses informasi dikarenakan adanya pelimpahan wewenang dari prinsipal ke agen. Teori yang kedua adalah teori stewardship. Teori ini menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi untuk melakukan tujuan-tujuan secara individu, melainkan untuk ditujukan kepada organisasi atau kepada banyak orang. Dalam teori ini dijelaskan bahwa direktur eksekutif atau orang dalam memiliki lebih banyak informasi ataupun pengetahuan tentang perusahaan mereka dan lebih cenderung meningkatkan kinerja organisasi mereka daripada direktur non-eksekutif atau orang luar. Jadi, untuk teori yang kedua ini menegaskan bahwa kualitas CEO mengarah kepada pengambilan keputusan untuk meningkatkan percepatan dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori stewardship ini orang dalam di perusahaan memiliki banyak informasi dibandingkan orang luar, sehingga meningkatkan kinerja organisasi mereka daripada kinerja organisasi orang luar. Teori yang ketiga dalam penerapan GCG di perusahaan yaitu teori stakeholders. Teori stakeholders itu menetapkan bahwa perusahaan atau entitas korporat bekerja untuk meningkatkan keseimbangan antara kepentingan stakeholders yang beragam sedemikian rupa untuk stakeholders menerima tingkat kepuasan tertentu. Dalam teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada para pemegang saham saja, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk masyarakat di mana mereka tinggal dan beroperasi. Dengan demikian, teori stakeholders ini memberikan penjelasan yang lebih baik dan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang peran tata kelola perusahaan yang baik. Stakeholders sendiri terdiri dari karyawan, pelanggan,
pemasok, pemegang saham, calon investor, kreditur, pemerintah, bank, ataupun masyarakat, dan yang lainnya. Sehingga dalam teori ini tidak hanya berfokuskan pada para pemegang saham saja, tetapi dengan seluruh stakeholdersnya. Untuk penerapan teori GCG yang keempat adalah Research Dependence Theory. Teori ini memperkenalkan aksesibilitas sumber daya yang merupakan dimensi penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Direksi dan komisaris bertugas untuk mengamankan dan memperoleh sumber daya penting organisasi melalui hubungan eksternal dari mereka, seperti sumber daya seperti informasi, skill atau keterampilan, akses ke konstituen kunci seperti pasokan bahan baku, pembelian output, pembuat kebijakan publik, kelompok sosial, atau yang terakhir yaitu legitimasi. Di satu sisi, teori keagenan tadi menunjukkan pentingnya dewan direksi dalam memantau kegiatan manajerial. Namun, dalam teori ini menjelaskan bahwa peran dari dewan direksi menyoroti sebagai penyedia sumber daya untuk dikelola dengan baik di perusahaan. Teori penerapan Good Corporate Governance yang terakhir adalah Syariah Enterprise Theory. Teori ini menjelaskan bahwa dasar terpenting adalah Allah SWT sebagai pencipta serta pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Allah sebagai sumber utama, pemilik, tunggal, dan mutlak, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh stakeholders pada prinsipnya merupakan amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara yang baik dan tujuan yang baik yang sudah ditetapkan sang pemberi amanah, yaitu Allah. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa harta ataupun apapun yang kita miliki sebenarnya tersimpan hak orang lain seperti fakir miskin, anak terlantar, ibnu sabil, ataupun yang lainnya. Dapat disimpulkan dalam teori ini menjelaskan bahwa distribusi kekayaan itu tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam ataupun partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, melainkan pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan ataupun pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan maupun skill atau keterampilan. Nah, berikut penjelasan dari beberapa teori untuk penerapan Good Corporate Governance di suatu perusahaan. Setelah menjelaskan beberapa teori-teori dalam penerapan Good Corporate Governance, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan saham dan mekanismenya terhadap penerapan Good Corporate Governance. Adapun konsentrasi dari kepemilikan saham ini berkaitan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor individu dan pemegang saham blok besar memiliki setidaknya 5% kepemilikan ekuitas dalam perusahaan. Konsentrasi kepemilikan ini mengacu pada bagaimana saham suatu perusahaan didistribusikan di antara para pemegang saham, khususnya seberapa besar proporsi saham yang didapatkan ataupun dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham pengendali. Pemegang saham yang memiliki proporsi saham yang lebih besar akan memiliki intensif atau insentif yang lebih kuat untuk memantau manajer dan memiliki lebih banyak hak suara untuk menegakkan kepentingan, sehingga akan meningkatkan kecenderungan manajer untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Jadi, seberapa besar kepemilikan saham dalam suatu organisasi juga menentukan insentif yang akan mereka dapatkan dalam organisasi tersebut. Jika para pemegang saham memiliki proporsi saham yang lebih banyak, maka insentif yang didapatkan juga akan lebih banyak. Sehingga dalam hal ini pemegang saham juga berperan penting dalam tata kelola perusahaan yang baik.
Selanjutnya ada beberapa macam tentang kepemilikan saham dalam penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional ini merupakan kepemilikan atau jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh lembaga ataupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau yayasan. Untuk yang kedua adalah kepemilikan keluarga. Suatu keadaan di mana kepemilikan saham ataupun menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis ini dimiliki oleh atau dikendalikan oleh satu atau beberapa anggota keluarga. Untuk kepemilikan saham penerapan GCG yang ketiga adalah kepemilikan manajerial. Kondisi di mana pihak manajemen seperti direksi dan komisaris juga memiliki saham dalam perusahaan yang mereka kelola. Kepemilikan yang terakhir yaitu kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah ini di mana jumlah saham suatu entitas ataupun perusahaan, aset maupun sumber daya ataupun sahamnya di atas 50% merupakan milik pemerintah atau otoritas publik. Ini bisa berupa sebagai kepemilikan langsung ataupun saham perusahaan ataupun kepemilikan tidak langsung melalui badan usaha milik negara. Nah, berikut konsentrasi kepemilikan dalam penerapan Good Corporate Governance. Dari sekian banyaknya penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang Good Corporate Governance, dapat ditarik kesimpulan bahwa Good Corporate Governance bukan hanya sekedar konsep manajerial, melainkan suatu sistem tata kelola perusahaan yang menyeluruh secara fundamental dalam menjaga keberlangsungan serta daya saing perusahaan, baik di tingkat nasional maupun global. Implementasi prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, maupun keadilan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perusahaan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan yang dapat bersaing secara global. Peran aktif seluruh elemen perusahaan mulai dari pemegang saham, dewan komisaris, direksi hingga auditor internal maupun eksternal sangatlah krusial. Selain itu, keterlibatan berbagai bentuk kepemilikan baik institusional, manajerial, keluarga maupun pemerintah menjadikan faktor penentu dalam penguatan mekanisme Good Corporate Governance yang efektif. Tidak hanya untuk menjamin kepentingan para pemegang saham, namun juga untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kontribusi sosial, lingkungan, ekonomi kepada masyarakat luas dan tidak hanya berfokus pada para pemegang saham saja. Berbagai teori seperti teori agensi, teori stewardship, teori stakeholders, resource dependency, hingga syariah enterprise theory memberikan kerangka pikir yang memperkaya pemahaman dan penilaian dari aplikasi Good Corporate Governance dalam berbagai konteks perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya menjadi alat untuk pengendalian internal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan nilai jangka panjang. Melalui penerapan Good Corporate Governance yang konsisten dan menyeluruh, perusahaan tidak hanya akan mampu menghadapi tantangan global secara lebih kompleks, namun juga akan tumbuh menjadi entitas yang tangguh, adaptif, serta memiliki legitimasi dan reputasi yang baik di mata para pemangku kepentingan maupun para masyarakat. Oleh karena itu, komitmen terhadap Good Corporate Governance harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan demi menciptakan perusahaan yang unggul dan berintegritas yang tinggi. Dengan demikian, Good Corporate Governance bukan hanya menjadi sekedar jargon, melainkan harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek operasional perusahaan yang baik. Hanya dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, visi dan misi perusahaan untuk menjadi entitas yang sustainable dan kompetitif
di tingkat global akan segera tercapai. Good corporate governance merupakan langkah menuju masa depan yang lebih baik, di mana perusahaan tidak hanya fokus untuk meningkatkan profit saja, melainkan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Baik, berikut penjelasan saya mengenai good corporate governance dalam perusahaan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat diimplementasikan nantinya dalam suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.